Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di channel Rangkum Film. Pada video kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film yang berjudul Wrath of Man, di mana film ini dibintangi oleh salah satu aktor favorit saya, yaitu Jason Statham. Film ini menceritakan tentang seorang ayah sekaligus ketua mafia yang ingin membalaskan dendam atas kematian putranya yang dibunuh oleh para perampok. Apakah sang ayah akan berhasil membalaskan dendam atas kematian sang anak? Langsung saja kita tonton rangkuman filmnya. Namun sebelum itu, buat kalian yang belum like dan subscribe channel ini, silahkan klik like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan ikut meramaikan dunia per-YouTuber. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah mobil lapis baja yang sedang membawa uang dari depot atau tempat penyimpanan uang, di mana di situ ada dua orang yang bertugas untuk mengantarkan uang-uang tersebut agar sampai ke tempat tujuan dengan aman. Namun baru beberapa meter saja mobil lapis baja itu keluar dari depot, ada sekelompok perampok yang menghadang mobil itu. Dan kemudian perampok itu menyuruh keluar kedua orang petugas itu dan langsung ditembak mati saat itu juga. Beberapa minggu setelah itu kita akan melihat sebuah perusahaan yang bernama Fortico, di mana Fortico adalah sebuah perusahaan jasa layanan pengantar uang yang melindungi dan mengantarkan uang ke beberapa tempat seperti bank dan sejenisnya. Karena kehilangan dua orang petugas yang tadi kita lihat di awal, manajemen Fortico pun merekrut orang baru yang bernama Patrick Hill, tapi dia lebih suka dipanggil Edge. Dan ini adalah Bullet, petugas senior yang akan menguji kemampuan atau keterampilan Edge sekaligus akan membimbingnya, di mana Edge harus melalui beberapa serangkaian tes, dari mulai tes kebugaran, menembak, dan menyetir mobil. Dan Edge harus mendapatkan minimal nilai 70 jika ingin diterima bekerja di Fortico. Should we get started? What did you say, Bullet? Dimulai dengan tes kebugaran lalu menembak dan kemudian menyetir, Edge rupanya tidak memperlihatkan kemampuannya secara maksimal, sehingga Edge mendapat nilai tepat 70 sehingga dia pun akhirnya tetap lulus bekerja di Fortico, karena itu sudah memenuhi standar perusahaan. 70%. Just slipped in. Pada hari pertama, Edge pun ditugaskan dengan petugas senior lainnya yang bernama Dave. Dave ini ternyata mempunyai sikap yang sombong dan meminta Edge untuk duduk di belakangnya. Karena jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, dia akan menjadi orang yang pertama di depan dan menjadi senior yang baik hati dan dibilang superhero. This is a $2 million pickup for bank. Dan di hari pertama, semua berjalan lancar tanpa ada rintangan yang mengganggu sedikit pun. 2411, clear to proceed. Saat jam pulang dan akan absen, kita akan melihat Edge memandangi kartu absen para petugas, yang mana penetapannya seperti menyimpan suatu amarah dan balas dendam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Edge memiliki tujuan khusus untuk bergabung di Fortico di sini. Hari kedua, Edge dan Dave terlihat berada di dermaga, sementara si Bullet masuk ke dalam kapal untuk mengantarkan uang kepada klien. Namun tak lama HP pun berbunyi bahwasanya si Bullet sedang disandra oleh para perampok dan meminta agar mobil lapis baja yang berisi uang ini dibawa ke suatu tempat untuk ditukar dengan nyawa si Bullet. Sontak hal itu sangat membuat Dave begitu panik dan gugup menghadapi situasi ini. Berbanding terbalik dengan sikap sombongnya di awal, justru malah Edge lah yang nampak tenang dan meminta Dave untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh para perampok tersebut. You need to pull yourself together. Tiba di lokasi, salah satu perampok itu pun meminta salah satu dari Edge atau Dave untuk melemparkan tas-tas yang berisi uang dari mobil lapis baja ke mobil perampok tersebut. Dan Edge pun menawarkan diri untuk melakukan itu dan meminta Dave untuk tetap diam di dalam mobil. Put your asshole back in your asshole and leave this to me. Dan saat Ed melemparkan tas-tas yang berisi uang tersebut, Ed pun sengaja melemparkan tas itu keluar mobil,
sehingga salah satu dari perampok itu keluar mobil. Edge pun akhirnya melakukan sesuatu yang sangat amat Sorry, pal. mengejutkan, yaitu Edge pun dengan brutalnya menembaki semua perampok ini dengan sangat akurat, di mana kita bisa merasakan rasa kemarahan yang terpendam dari dalam diri Edge ini. Dan ketika pemimpin perampok itu kabur, Edge pun mengejarnya sampai tertangkap, kemudian bertanya siapa dalang di balik perampokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan nampaknya perampok ini tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Dan Edge pun menembak mati pemimpin perampok itu. Esoknya Edge pun dipanggil ke kantor atasannya untuk diinterogasi mengenai kronologi kejadian kemarin, di mana di situ juga ada 2 agen dari FBI yang menanyakan tentang apakah dia melihat pelaku yang sama pada waktu kejadian yang lalu. Kedua agen itu pun menunjukkan rekaman kejadian beberapa waktu yang lalu, alias kejadian yang tadi kita lihat di awal, yang pada faktanya ada 3 korban yang meninggal atas kejadian tersebut, yakni 1 warga sipil yang kebetulan ada di sana. Dan saat Edge melihat rekaman itu, kita bisa menyimpulkan bahwa warga sipil tersebut sepertinya ada hubungannya dengan Edge. Dan kemungkinan itu adalah alasan besar kenapa Edge mau bergabung di Vertigo. Anything ringing a bell? No. All right, Mr. Hill. We'll pick this up another day. Kedua agen FBI itu pun menghubungi atasannya tentang kecurigaannya bahwa Edge adalah orang yang mereka sedang cari-cari selama 25 tahun. Yang mana ini akan menjadi membuat kita semakin penasaran tentang siapakah sebenarnya sosok si Edge ini. As far as you're concerned, he's just a regular guard doing a good job. Do we understand each other? 3 bulan kemudian, kita akan melihat Edge bertugas bersama Bullet, yang mana kita akan melihat kembali beberapa perampok yang menghadang mobil mereka dan langsung memilok kaca depan dan spion mobil mereka, serta meminta semua uang-uang yang ada di mobil itu untuk diserahkan kepada perampok tersebut. Kita lagi-lagi akan dibuat terkejut ketika perampok itu dibuat amat sangat terkejut dan ketakutan ketika melihat salah satu dari petugas itu adalah Edge, sehingga mereka tidak jadi merampok dan pergi begitu saja tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Tak hanya atasannya yang dibuat terkejut sampai-sampai menganggap bahwa Edge adalah seorang psikopat yang memiliki aura mengerikan. Dave dan Bullet pun terlihat berdua dan membicarakan tentang sosok si Edge ini, di mana si Bullet melihat langsung perampok-perampok itu nampak sudah mengenal Edge dan ketakutan setengah mati saat melihat wajahnya. Like he saw a dark spirit. He's not a cop. 5 bulan sebelumnya, pada adegan flashback ini kita akhirnya akan mengetahui siapa sebenarnya sosok si Edge ini, yang ternyata adalah seorang ketua mafia yang paling dicari-cari oleh FBI, yang mana pada adegan ini kita melihat Edge sedang bersama anak sulungnya yang sangat ia sayangi. Time's the game start. 6:30. We've got ages. Tak lama Edge pun mendapat telepon dari salah satu anak buahnya yang bernama Mike. Get someone else to do it. I can't, boss. There is no one else. Selain melakukan bisnis yang bagus tapi bukan bisnis yang baik, kelompok mafia yang diketuai Edge juga melakukan pekerjaan kotor lain, yaitu merampok uang, di mana salah satu targetnya adalah uang depot yang dibawa oleh mobil lapis baja. Dan karena salah satu anak buahnya yang lain tidak bisa hadir dan mengawasi rute perjalanan mobil lapis baja itu untuk diawasi terlebih dahulu, Mike pun meminta tolong kepada Edge alias bosnya sendiri untuk turun tangan sebentar saja dan melihat kemanakah mobil lapis baja tersebut pergi. And I repeat, no danger. Dan sampai lokasi, kita akhirnya akan mengetahui kronologi yang sebenarnya, di mana ada pihak atau perampok lain yang lebih dulu merampok uang dari mobil lapis baja tersebut, yang mana pada kejadian itu Edge meninggalkan putra satu-satunya di dalam mobil untuk melakukan pekerjaan kotornya. Dan akhirnya akibat hal itu sang anak pun harus menjadi korban tak berdosa atas kejadian tersebut. Dan saat Edge akan menolongnya, dia ditembak perampok itu di bagian yang tidak vital, tapi cukup untuk membuatnya koma selama 3 minggu.
Saat sudah pulih, Edge pun langsung menemui salah satu sahabatnya yang merupakan salah satu pimpinan FBI, di mana beliau memberikan nama-nama pelaku kejahatan yang memiliki potensi dalam perampokan tersebut. Dan kita akan melihat betapa tegang dan ketakutannya mereka ketika akan menghadap langsung kepada sang bos alias Edge, di mana mereka menyadari betul bahwa Edge pasti sangat murka dan gelap mata karena anak satu-satunya sudah tewas karena kelalaian mereka semua. I want a name. Namun bagi Edge, melampiaskan nafsu amarah dan kekesalan bukanlah gayanya, karena yang Edge inginkan adalah nama dari orang yang menewaskan putra sulungnya. Dengan cepat Mike dan timnya mencari satu persatu orang yang ada di dalam daftar tersebut, hingga didapatkanlah satu nama, yaitu Gacy bersaudara. I hear you're a tough lad and a hard worker. If not for your life, for hers. All right! Let me fucking name. Gashi Brothers. If it's anyone, it's them. Setelah mendapatkan nama yang diinginkan, Edge pun menyuruh Mike untuk memberikannya uang dan membiarkan orang tersebut melanjutkan hidupnya. Tak ingin membuang waktu, Edge pun dan anak buahnya langsung mendatangi kediaman Gacy bersaudara, yang mana mereka ternyata hanya menjalankan bisnis film porno yang dilakukan oleh wanita di bawah umur, yang tidak ada hubungannya dengan perampokan yang mengakibatkan tewasnya anak Edge. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan. Edge pun tetap membunuh Gacy bersaudara bersama anak buahnya dengan begitu santai dan tanpa emosi sedikit pun, di mana hal itu bentuk ketidaksukaan Edge kepada bisnis kotor tersebut. Kemudian Edge memerintahkan kepada anak buahnya untuk memberikan gadis-gadis belia itu uang cash dan membiarkan mereka Where's the pergi. cash? Let him go. Selain membuat anak buahnya takut dan segan kepadanya, hal itu justru membuat Mike khawatir karena bagi orang terdekatnya, Mike tidak ingin jika Edge bermasalah dengan pihak-pihak yang telah dirugikan dengan perburuan ini. It's gotta be an inside job. I shouldn't have got you involved. Dengan semua akses dan kenalannya, Edge pun mencoba mencari si pelaku dengan cara yang lain, yaitu menyamar sebagai petugas di perusahaan Fortico tersebut, dan mulai mencari tanpa bantuan siapapun. Selanjutnya adegan kembali flashback ke titik awal di mana kejadian ini bermula, yang mana di situ ada 6 orang mantan tentara yang dipimpin oleh Jackie. Karena mereka tidak mempunyai kerjaan tetap setelah pensiun jadi tentara, akhirnya mereka pun menjadi perampok untuk terus memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini adalah Jan. Dialah orang yang telah membunuh anaknya Edge dan yang paling dicari-cari oleh Edge. Dengan keahlian tentara yang mereka miliki, Jackie dan kelima anak buahnya pun merampok sebuah rumah untuk beberapa dolar. Dan setelah dipotong sana-sini hanya menyisakan segepok uang, dan jika dibagi 6 itu tentu saja sangat tidak cukup dan sedikit. Untuk itu akhirnya Jackie pun memberikan ide untuk aksi yang jauh lebih menguntungkan, yaitu merampok uang yang dibawa mobil lapis baja. Dan inilah titik awal muawal dari semua kejadian itu terjadi. Cash trucks. Dengan persenjataan yang telah mereka beli dari hasil uang perampokan sebelumnya, Jackie dan anak buahnya pun langsung menjalankan aksi tersebut, dibantu oleh salah satu teman dari Jackie yang mana tidak lain adalah orang dalam alias oknum yang berjaga di Fortico itu sendiri. Siapakah orang tersebut? Nanti kalian akan tahu sendiri. Dan di dalam adegan inilah si Jan membunuh anaknya Edge dengan sadis dan brutal, padahal sang anak tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Okay, we got 1 minute. Let's go! Kembali ke waktu sekarang, di mana kita bisa melihat Jackie dan kelima anak buahnya sudah hidup berkecukupan dan sejahtera berkat uang hasil merampok yang tadi kita lihat di awal. Namun Jackie tidak cukup puas dengan hasil itu dan bermaksud untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi, yaitu berencana untuk merampok uang langsung dari depot atau tempat penyimpanan uang di Fortico itu sendiri.
Dan dengan bantuan orang dalam yang masih belum diketahui siapa orangnya, mereka berenam sangat bersemangat untuk melakukan aksi perampokan tersebut. Black Friday. Kembali ke si Edge dan Bullet yang sedang dalam perjalanan mengantar uang, di mana Bullet tiba-tiba menawarkan sebuah tawaran menarik untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dibanding gaji yang ia dapat dari Vertigo sekarang, hingga menguak sebuah fakta yang mengejutkan bahwa orang dalam yang selama ini ikut andil dalam tewasnya putra si Edge adalah si Bullet itu sendiri. I helped him get into the cash truck game, in a manner of speaking. Tak ingin terburu-buru dalam bertindak, Edge pun mampu mengendalikan emosinya untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menarik pelatuk pistol yang menewaskan putranya, di mana dia bersedia untuk membantu Bullet dalam melakukan perampokan tersebut. We have a deal. Setelah memberitahu Jackie dan kelima anak buahnya bahwa Edge akan ikut bergabung, mereka berdua pun ikut pergi ke lokasi yang sudah mereka tentukan, di mana para perampok itu akan bersembunyi di dalam mobil hingga mereka semua bisa masuk dengan mudah ke dalam depo di Vertigo dan mengambil semua uang langsung dari dalam. Sampai di Vertigo, para perampok langsung menjalankan aksinya, di mana si Edge ditugaskan sebagai sandera dan akan diikat sebagai jaminan mereka agar dapat keluar dari Vertigo hidup-hidup. Tie his ass up. Bullet sendiri juga menjadi sandera dan meminta penjaga lain dari Vertigo untuk menyerahkan dirinya kepada para perampok. Namun justru para penjaga tersebut melakukan perlawanan dan terjadilah baku tembak yang mematikan. Saat para perampok yang lain memasukkan uang ke dalam tas yang lainnya terlihat adu tembak, disitulah kesempatan Edge untuk bergerak, di mana dia berhasil melumpuhkan salah satu dari perampok itu dan langsung menyelamatkan Dave dan atasannya. What do you want us to do? Setelah menyelamatkan Dave dan atasannya, Edge pun menyamar menjadi sebagai salah satu dari mereka dan berhasil melumpuhkan 4 dari 6 perampok tersebut. Kemudian memasukkan handphone ke dalam salah satu tas yang berisi uang tersebut agar bisa dilacak jika mereka bisa keluar dari tempat ini. Menyisakan Jackie dan si Jan, Bullet pun membantu mereka berdua dengan membunuh semua rekan-rekan kerjanya di Vertigo. Dan ketika Edge ingin menembak 2 perampok yang tersisa, tiba-tiba dari belakang si Edge pun langsung diberondong tembakan oleh si Bullet. Dengan perencanaan yang matang sesuai dengan arahan Jackie, mereka bertiga pun akhirnya berhasil kabur dari Vertigo dan sampai di tempat aman, di mana kita bisa lihat si Jackie terluka dan mengalami pendarahan saat baku tembak tadi. Dan saat memiliki firasat buruk terhadap Jan yang akan meninggalkannya, si Jackie pun berniat untuk membunuhnya. Namun karena kondisinya yang sangat buruk, si Jackie pun justru harus tewas di tangan Jan, anak buahnya sendiri, dan harus almarhum sebelum menikmati uang hasil perampokan tersebut. Menyisahkan si Jan dan si Bullet, mereka berdua pun tetap pada rencana awal untuk memindahkan semua uangnya ke mobil lain, yang mana saat si Bullet sedang lengah, si Jan pun langsung menempelkan senjata ke bawah dagu si Bullet dan langsung membunuhnya saat itu juga. Dan pada akhirnya si Janlah orang yang tersisa dan terus melanjutkan hidupnya dengan uang hasil perampokan tersebut. Suatu malam ketika si Jan di apartemen dengan semua uangnya, tiba-tiba telepon berdering dari salah satu tas yang berisi uangnya tersebut, yang mana itu adalah sebuah ponsel yang telah dimasukkan Edge ketika pada perampokan yang dilakukan di Vertigo. Dan alangkah terkejutnya si Jan ketika mengetahui ternyata si Edge ada di sana dan masih hidup. Dan Edge pun langsung memberikan sebuah berkas dan menyuruh Jan untuk membacanya, yang mana ternyata itu adalah catatan medis tentang kematian anaknya, dan Edge pun bermaksud untuk membunuh Jan dengan cara seperti kematian anaknya. Death, homicide.
Dimulai dengan menembak hati, kemudian limpa dan paru-paru, dan terakhir jantung. Sehingga rasa sakit yang dirasakan anaknya dirasakan juga oleh si Jan ini. Setelah semua selesai, sang pemimpin FBI pun langsung mengambil alih TKP, di mana Edge menawarinya semua uang tersebut untuk ditukar dengan kebebasan dirinya atas kejadian itu. Dan film pun tamat.